Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan IKN. Saat ini segala persiapan terus dilakukan di IKN jelang upacara 17 Agustus 2024, di mana pagi ini para petugas upacara kembali melakukan gladi bersih di lapangan upacara. Nampak para petugas upacara sangat antusias dalam mengikuti gladi tersebut. Selain itu, di hari ini juga adanya rapat paripurna perdana di IKN di mana kita bisa melihat interior dari Istana Negara yang begitu elegan. Selain itu juga, Bapak Wakil Presiden Pak Maruf Amin melakukan groundbreaking di IKN, yakni groundbreaking Istana Wakil Presiden, di mana Istana Wakil Presiden ini memiliki desain yang begitu indah dan tentunya modern. Sementara Pak Joko Widodo melakukan groundbreaking di sejumlah area, mulai dari groundbreaking kantor Bank BCA dan Swiss Hotel, di mana diharapkan pembangunannya berjalan dengan lancar dan tentunya sesuai dengan harapan. Presiden Pak Joko Widodo menyatakan komitmen pemerintah berikutnya untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur. Tak perlu diragukan, dia menjamin Presiden berikutnya Bapak Prabowo Subianto akan melanjutkan pembangunan IKN. Pria yang masih menjabat Menteri Pertahanan itu, kata Pak Jokowi, juga bakal menyiapkan anggaran khusus untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur dasar di IKN. Hal ini dipastikan Pak Prabowo dalam sidang kabinet perdana di IKN pagi tadi. Pak Jokowi menyampaikan hal ini saat bicara di depan para pebisnis yang hadir dalam groundbreaking kantor BCA di kantor Nusantara. Untuk anggarannya, tadi pagi Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto sudah menyetujui percepatan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara. Jadi, para investor tak perlu ragu terhadap komitmen pemerintah berikutnya, tegas Pak Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan virtual pada hari Senin tanggal 12 Agustus. Pak Jokowi mengaku sering mendapatkan pertanyaan dari para investor apakah pembangunan IKN akan dilanjutkan Bapak Prabowo atau tidak, khususnya untuk infrastruktur dasar yang dibangun di IKN, pembangunannya jalan misalnya. Selama ini, pembangunan jalan masih terfokus di kawasan pusat pemerintahan saja. Banyak bangunan yang sudah di groundbreaking, namun belum memiliki jalan akses karena menunggu pembangunan dari pemerintah. Nah, karena sudah mendapat komitmen Bapak Prabowo, Pak Jokowi memastikan pembangunan jalan ke bangunan yang sudah di groundbreaking sebelumnya akan dimulai bulan Januari 2025 mendatang hingga akhir tahun. Pemerintah akan fokus menyelesaikan infrastruktur dasar di pusat pemerintahan. Kita sampai akhir tahun masih konsentrasi di kawasan inti, kawasan pemerintahan. Untuk yang berada di luar kawasan pemerintahan akan dimulai pembangunan infrastruktur di Januari tahun depan, pungkas Pak Jokowi.
Di sisi lain, Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi melakukan uji coba tren otonom atau Autonomous Rail Transit di Ibu Kota Nusantara pada hari Minggu tanggal 11 Agustus. Uji coba ini dilakukan untuk mempersiapkan pengoperasian tren otonom pada hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia yang akan berlangsung pada tanggal 17 Agustus 2024. Saat ini terdapat satu rangkaian tren otonom di IKN pada tahap awal. Tren otonom tersebut akan berfungsi sebagai kendaraan pengumpan atau feeder bagi peserta upacara Hari Kemerdekaan RI dengan kecepatan jelajah 40 km per jam di Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan Jalan Sumbu Kebangsaan Timur. Kemarin sudah ada gladi kotor saya lihat RT. Menurut hemat, saya tidak ada hal-hal khusus yang harus ditambahkan. Jadi tinggal kita uji coba, memastikan listrik lalu mengoperasikan, tambah Pak Menhub. Pengoperasian tren otonom menggunakan baterai yang didistribusikan dengan marka jalan dan magnet. Hal tersebut diharapkan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi sehingga sejalan dengan konsep dan prinsip IKN sebagai kawasan kota cerdas hijau serta berkelanjutan. ERT akan ada di kawasan inti pusat pemerintahan. Dia menjadi feeder yang dikelilingi Jalan Sumbu Barat dan Sumbu Timur. Selain itu bersama berbagai pihak yang bekerja sama, kami juga siapkan kendaraan umum listrik secara bertahap. Kami akan pastikan semua transportasi yang beroperasi di IKN ramah lingkungan, ujar Pak Menhub. Turut hadir pada kegiatan uji coba Direktur Jenderal Perkeretaapian Bapak Rizal Wasal dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Bapak Ries Pudin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.